Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. NPM 1834020274 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam hal ini saya akan memenuhi tugas Manajemen Lingkungan dan SDA, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Manusia adalah makhluk yang membangun, yaitu membangun dirinya dan lingkungannya untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Untuk meningkatkan taraf dan nilai ekonomi hidup ini, ia yang sering kali membuat manusia lupa bahwasanya manusia adalah bagian dari alam. Manusia harus sadar bahwa manusia bagian dari alam. Alam bisa dirusak terus, maka manusia itulah sendiri yang akan riwayatnya akan punah dengan sendirinya karena tidak mampunya menjaga ekosistem. Karena hancurnya ekosistem bukanlah sesuatu yang teoritis ataupun etis, tetapi sudah dibuktikan dengan banyaknya fenomena-fenomena alam yang terjadi. Salah satunya adanya bencana yang berlangsung, misalnya yang menjadi tolak ukur kita yang sudah dicontohkan, yaitu bencana kekeringan dan kekurangan pangan di Somalia yang mengakibatkan kematian massal. Ini menjadi perhatian serius kita bersama. Maka untuk memperbaiki sumber daya alam, tentu manusia memiliki potensi mengubah lingkungan jauh lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi. Melalui teknologi yang dilakukan secara positif, bukan secara negatif, berlebih-lebihan, tapi secara positif, yang dapat mengelola lingkungan dan menyesuaikan dirinya. Teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia. Selain dampaknya terhadap manusia, maka teknologi juga memiliki dampak yang sangat besar di lingkungan. Tentu dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi pasti ada. Salah satu dampak negatif terhadap lingkungan sekarang bertambah penting karena kini luas, cepat, dan infleksibel. Upaya memenuhi kebutuhan menyebabkan timbulnya perilaku terhadap lingkungannya. Persoalannya, kawan-kawan, adalah bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan tersebut tidak menyebabkan terjadinya injeksi yang bersifat negatif dengan lingkungan. Dalam arti tidak mengubah, bahkan merusak keseimbangan ekosistem. Karena tentu kalau kita mengandalkan teknologi saja tanpa berpikir secara positif, maka tentu akan mengarah pada
perusakan lingkungan. Salah satunya cara kita untuk memanfaatkan alam dengan cara mengembangkan ilmu teknologi. Melalui teknologi inilah kita dapat mempercepat laju pembangunan bangsa kita. Karena teknologi sudah merupakan hal yang tak terelakkan lagi di zaman 4.0 saat ini. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam mengelola sumber daya, khususnya sumber daya alam, dan memiliki wawasan yang positif tentunya terhadap lingkungan sebagai bagian dari ekosistem. Sehingga kebutuhan-kebutuhan manusia seperti kebutuhan pemenuhan psikologi, misalnya makan, minum, dan istirahat. Maka untuk memperbaiki lingkungan ini, peranan pendidikan salah satunya adalah solusi yang dapat dilakukan. Dengan solusi pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai lingkungan dan teknologi juga berperilaku positif terhadap lingkungannya. Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup disebutkan bahwa untuk memenuhi lingkungan dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan luar persekolahan atau non formal dan jalur persekolahan formal. Maka masyarakat sebagai pokok pendidikan sekolah, pembahasan secara sistematis dan struktural berbagai sumber daya seperti udara, air, tanah, laut, biota, biotik, abiotik, serta sosial budaya dilaksanakan untuk mengerjasamakan antara apa yang didapat di sekolah dengan lingkungannya, baik di jenjang pendidikan dasar yaitu SD, SMP, SLTA sampai ke perguruan tinggi. Maka dengan ini peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam. Maka manusia harus belajar. Dengan pembelajaran ini akan menghasilkan interaksi-interaksi positif untuk mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu unsur membentuk ekosistem, baik melalui pendidikan, persekolahan, formal dan maupun luar formal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon untuk diambil yang baik dan yang salah mohon dikoreksi. Dan saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada kawan-kawan kelas saya. Apa yang bisa kita lakukan dan kita mulai untuk lingkungan yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasru minallah wa tanqarib billahi bisabil haq fastabil khairat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.